Qaumun la yuraddu hadithuhum. Telah diriwayatkan tentang turunnya Allah ini kaum yang tidak mungkin ditolak hadis-hadis mereka. Ala, ketahuilah, khaba qaumun, rugilah suatu kaum, kadzabuhum, ketika mereka mendustakan para periwayat hadis ini, wa qubbihu, dan mereka pun dijelekkan, dan mereka adalah orang-orang yang jahat. Jadi kesimpulannya dalam permasalahan turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan hal yang telah disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah yang menyelisih dari kalangan ahlul bid'ah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan prinsip berikutnya. Beliau sebutkan dalam 6 bait tentang sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wa zirahu qadaman thumma Utsmanul arjahu. Wa qul, dan katakanlah, inna khairan nasi, sesungguhnya sebaik-baik manusia, ba'da Muhammadin, setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wazirahu, adalah kedua pendamping beliau, wazirahu qadaman, kedua pendamping beliau yang senantiasa memikul beban-beban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wazir itu kalau sekarang diartikan menteri, karena menteri ini yang selalu mendapatkan titah dari presiden untuk menjalankan roda pemerintahan. Asal dari kata wazir yaitu orang yang telah dipersiapkan untuk memikul satu tugas. Apabila dia dibebankan tugas tersebut dan dia melaksanakannya, dan kemudian dekat dari pemimpin tersebut, maka dia pun dinamakan wazir. Teman pendamping, teman yang dekat, yang senantiasa mengetahui suka dan duka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini dua wazir, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ahlus sunnah wal jamaah tidak berselisih dalam hal menetapkan bahwa orang yang terbaik di kalangan umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, Abdullah ibnu Abi Quhafah, Utsman. Ada pula yang mengatakan bahwa nama beliau Atiq, tapi yang masyhur beliau bernama Abdullah. Adapun Atiq adalah gelar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan beliau adalah pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala orang-orang mendustakan dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan teman di saat berhijrah, maka Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah alaihi salatu wassalam berhijrah sampai ke Madinah. Naam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan teman, membutuhkan pengganti untuk diangkat sebagai imam salat, yang mana ini merupakan tanda kekhilafaan Abu Bakar As-Siddiq, merupakan isyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diangkatnya beliau menjadi pemimpin salat berjamaah. Dan beliau tidak menghendaki kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Sampai Aisyah radhiyallahu an memberikan uzur, Abu Bakar As-Siddiq orangnya lemah, kalau membaca Al-Quran
sering menangis. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam pengganti beliau dalam salatul jamaah. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, di dalam Sahih Bukhari disebutkan manaqib keutamaan-keutamaan beliau, dalam Sahih Muslim, di dalam kitab-kitab yang lainnya. Walhasil beliau adalah orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala adalah orang yang paling mulia setelah Rasulullah dan setelah Abu Bakar As-Siddiq. Adalah kami dahulu mengatakan, ya, di zaman Rasulullah SAW wa Rasulullah SAW hayyun, dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Ini namanya apa? Perkataan yang mauquf, perkataan sahabat, tapi punya hukum apa? Marfu', ya, karena takrir, persetujuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kami dahulu mengatakan dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Inna khaira hadhil ummati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia, yang terbaik di kalangan umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan sampai khabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun tidak mengingkari takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan afdhaliyah ini, keutamaan ini dinyatakan sendiri oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, yang diingkari oleh orang-orang Syiah. Ini imam kalian sendiri yang menetapkan. Ya. Beliau sendiri yang menyatakan khairu hadhil ummati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin Thumma Umar. Sampai di situ. Yang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Walau syi'tu la samaitu tsalits. Kalau aku ingin, niscaya aku akan menyebutkan siapa yang ketiga. Dan bahkan di dalam riwayat yang lain beliau sampai menyatakan, dalam riwayat Tabrani, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, la yufaddiluni ahadun ala Abi Bakr wa Umar illa jalattuhu haddal muftari. Tidaklah seseorang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar, melainkan niscaya akan aku cambuk dia sebagai hukuman orang yang berbuat fitnah, iftira, dusta. Ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari imam-imam mereka. Akan tetapi mereka adalah kaum yang tidak paham. Hanya sekedar persangkaan dan pernyataan mencintai Ahlul Bait, tapi justru mereka adalah para pembelot, para penyimpang, dan yang menyelisihi Ahlul Bait itu sendiri. Nah, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa seseorang datang kepada Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika? Siapa orang yang paling kamu cintai ya Rasulullah? Aisyah, kata Rasulullah. Yang paling kucintai adalah Aisyah. Lalu dia bertanya lagi, faminar rijal, kalau dari laki-laki siapa? Kata beliau Abu Bakar, Abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tidak terjadi perselisihan di kalangan ulama Ahlus Sunnah, urutan manusia yang terbaik setelah Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Bagaimana dengan urutan yang ketiga dan keempat? Apakah yang ketiga Utsman bin Affan ataukah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala? Terjadi perselisihan di kalangan Ahlus Sunnah, di kalangan Ahlus Sunnah sendiri, dalam hal siapakah yang paling mulia yang menempati urutan ketiga. Apakah Utsman bin Affan ataukah Ali bin Abi Thalib?
dalam kubu Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri terjadi perselisihan. Oleh karena itu, barang siapa yang lebih mendahulukan Ali, mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman, tidak boleh kita menyesatkan mereka, karena perselisihan itu ya di antara Ahlus Sunnah. Pendapat yang masyhur dari pendapat Ahlus Sunnah, dan itu yang akhirnya menjadi suatu yang mustaqar, menjadi ketetapan, ya, bahwa yang menempati urutan ketiga dan keempat berdasarkan urutan khilafah. Yang terbaik dari umat ini, 4 terbaik berdasarkan urutan khilafah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Terbaiknya mereka berdasarkan urutan khilafah. Oleh karena itu umat lebih memilih untuk diutamakannya Utsman setelah Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ini pendapat mayoritas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian akhirnya menjadi kesepakatan tersebut. Karena dikuatkan dengan hadis Abdullah bin Umar tadi, yang terbaik setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan umat ini Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nah, pendapat kedua dari Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Utsman bin Affan. Nah, lebih afdal kata mereka. Ini pendapat sebagian. Alasan mereka karena keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang dimiliki oleh Ali lebih banyak daripada keutamaan yang disebutkan pada Utsman bin Affan. Nah, ini pendapat sebagian Ahlus Sunnah. Tapi bukan dalam hal khilafah ya, dalam hal siapa yang terbaik. Adapun dalam hal khilafah, Ahlus Sunnah tidak terjadi perbedaan di antara mereka bahwa susunan khilafah tersebut adalah khilafah yang sah. Khilafahnya Utsman sah, khilafahnya Ali bin Abi Thalib sah, sebagaimana sahnya khilafah yang pertama dan yang kedua. Barang siapa yang mengingkari dari kalangan ahlul bidah. Nah, tapi yang diperselisihkan dalam hal keutamaan, siapa yang lebih utama? Pendapat kedua mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman. Pendapat yang ketiga mengatakan orang yang terbaik di kalangan umat ini setelah Rasulullah SAW, pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Adapun yang menempati posisi ketiga dan keempat, wallahu a'lam, tawakuf. Tidak bisa menentukan mana yang terbaik, apakah Utsman atau Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, afwan. Ya, mereka tidak bisa menentukan. Tapi mereka mengatakan bahwa tidak ada yang menempati urutan ketiga atau keempat kecuali salah satunya, Utsman ataukah Ali bin Abi Thalib. Ini pendapat ketiga. Pendapat keempat mengatakan yang terbaik dari umat ini Abu Bakar, Umar, Utsman. Adapun yang keempat mereka tidak menetapkan. Ya, mereka tidak menetapkannya. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya yang rajih dalam permasalahan ini yang telah ditetapkan pula yang menjadi takrir Rasulullah SAW berdasarkan urutan khilafah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Thumma Utsmanul arjahu, kemudian Utsman inilah yang paling rajih kata beliau, ya. Orang ketiga yang terbaik. Wa rabi'uhum, dan yang keempat dari mereka, khairul bariyati ba'dahum, yaitu yang terbaik manusia setelah mereka, Aliyun, yaitu Ali bin Abi Thalib, haliful khairi. Haliful khairi, yang telah membuat perjanjian untuk selalu berbuat kebaikan. Dikatakan halif, yakni yang bersumpah dan berjanji untuk selalu berbuat kebaikan. Maksudnya bahwa Ali bin Abi Thalib selalu berada dalam kebaikan. Bil khairi munjib wa innahum larrahtu, dan sesungguhnya mereka lah
merupakan kelompok orang la raiba fihimu, tidak ada keraguan pada mereka berempat ini. Ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu. Ala nujub. Nujub itu jamak dari najib, ya, yang berarti harta yang berharga. Al-Firdaus salah satu nama surga, yaitu di atas harta yang berharga yang terdapat di dalam surga, bin nuri dengan cahaya, tasrahu, ya, kendaraan atau harta yang mulia ini pun terbang kemana saja yang diinginkannya. Yang beliau maksudkan di sini bahwa mereka ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan jaminan surga. Mereka adalah orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipastikan masuk ke dalam surga. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga mereka akan merasakan kenikmatan itu dengan menggunakan kendaraan-kendaraan yang sangat berharga. Mereka mengelilingi surga yang telah Allah berikan pada mereka. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Buraidah Ibn Al-Hasib bahwa ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, hal fil jannati min khail?" Wahai Rasulullah, apakah di dalam surga itu ada kuda? Apakah ada kuda? Pertanyaannya demikian. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In adkhalaka Allahul jannah fala tasha'u an tuhmala ala farasin wa yatiru bika min yaqutatin hamra yatiru bika haitsu syi'ta wa illa fa'alta." Apabila Allah Subhanahu wa taala masukkan kamu ke dalam surga, maka apapun yang kamu inginkan, kamu menghendaki untuk menaiki sebuah kendaraan dari kuda, yang kuda ini terbuat dari yakut yang berwarna merah, ya, tercipta dari yakut, lalu kemudian dia terbang bersamamu kemanapun kamu, ya, menghendaki, maka dia akan mengantarmu. Nah, di dalam surga ada kuda, tapi kudanya terbang kemana-mana. Bisa digambarkan, subhanallah, nikmat, kenikmatan. Nah, seorang mukmin ketika dia selalu mengingat tentang surga, bertambah keimanannya, bertambah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan itu. Nah, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Sa'idun, yang dimaksud Sa'id di sini adalah Sa'id bin Zaid. Beliau adalah sepupu dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Jadi sepupu dari ayahnya. Ayahnya punya saudara, mempunyai anak bernama Sa'id, Sa'id bin Zaid. Nah, wa Sa'dun, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik. Wa Ibnu Aufin, Ibnu Auf yakni Abdurrahman bin Auf. Wa Talhatun, yaitu Talhah ibnu Ubaidillah. Wa Amiru Fihrin, Amir. Amir ini nama dari seorang sahabi yang lebih dikenal dengan kunyahnya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelar Aminu hadhil ummah, orang terpercayanya umat ini. Beliau adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Wa Zubairu, dan Zubair, yakni Zubair Ibnul Awwam. Naam, Zubair Ibnul Awwam, yang menjadi apa istilahnya, lago, ya, lagonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mempunyai istri Asma
bintu Abi Bakar As-Siddiq. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristrikan Aisyah, dan keduanya adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Al-mumaddahu, dan mereka itulah orang-orang yang dipuji. Jadi disebutkan di sini 6 orang: Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah ibn Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Zubair ibn Al-Awwam. 6 orang. Kalau digabung ke yang pertama, jumlahnya 4 orang, berarti semuanya 10 orang. Disebutkan 10 orang ini, beliau hendak menjelaskan bahwa mereka inilah orang-orang yang paling mulia di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang termulianya umat ini. Karena mereka telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, yang mereka semuanya disebutkan namanya, bahwa mereka termasuk dari penduduk surga, ahlul jannah. Mereka ini dikenal dengan nama al-asharah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang telah mendapatkan jaminan, mendapatkan kabar gembira dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qul, dan katakanlah, khaira qaulin fis sahabati kullihim. Ucapkanlah sebaik-baik ucapan terhadap para sahabat seluruhnya mereka. Seluruh para sahabat. Tidak kita mengecualikan. Yang dimaksud dengan sahabi, sahabat itu jamak dari sahabi. Makna dari sahabi adalah setiap yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar, ya, dalam keadaan dia mukmin dan mati di atas keimanannya. Nah, mati di atas keimanan. Inilah yang dimaksud dengan sahabat. Walaupun dia bertemu sejenak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Itulah yang dinamakan sahabi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dinamakan sahabi harus bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama ada yang mengatakan yaitu orang yang melihat Rasulullah. Ini kurang betul. Kenapa? Karena di antara para sahabat ada yang buta, tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bertemu Rasulullah alaihi wasallam, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, jadi sahabi adalah orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Kalau sudah mati, bukan lagi dikatakan sahabi. Ada sebagian dari kalangan mukhadram yang sebenarnya mereka hidup di zaman Rasulullah masih hidup, tapi ketika mereka hendak berangkat, ya, untuk bertemu Rasulullah, ternyata di tengah perjalanan Rasulullah telah meninggal, sehingga mereka datang dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Yang mereka dapatkan hanya yakni jasad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk sahabi. Nah, seperti Abidah Ibnu Amr Salman, nah, tidak termasuk dari kalangan sahabat. Dan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertemunya dengan sadar, dalam keadaan sadar. Kalau melihat dalam mimpi tidak. Kalau begitu orang sekarang pun bisa menjadi sahabi. Kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Jamaah tabligh nanti banyak yang jadi sahabat. Karena banyak yang mengaku walaupun mereka adalah affakuna kadzabuna dajjalun. Mereka adalah para pendusta. Nah, dalam keadaan dia mukmin. Kalau dia bertemu Rasulullah dalam keadaan kafir, bukan sahabi namanya, tapi tabi'i. Jadi kalau misalnya ada seorang bertemu Rasulullah ketika dia masih dalam keadaan kafir, Rasulullah meninggal, lalu dia masuk Islam, ya, ini bukan sahabi namanya. Ada istilah sendiri namanya mukhadram, ya. Dalam istilah ilmu hadis namanya mukhadram, termasuk dari kalangan tabi'in, ya. Nah, tabi'in yang seperti ini kalau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
riwayatnya tabi'in, tapi ada kemungkinan riwayatnya bersambung, ya kan? Dia pernah bertemu Rasulullah hanya dalam keadaan kafir dia. Dalam keadaan dia kafir. Menerima hadis tidak disyaratkan Islam, tapi kalau menyampaikan hadis harus dia dalam keadaan seorang muslim. Sebagaimana Abu Sufyan menceritakan riwayat beliau ketika dia dalam keadaan kafir, dialog dengan Raja Romawi. Jubair bin Mut'im, beliau menceritakan ketika dia dalam keadaan kafir tentang kisah beliau mendengarkan Rasulullah SAW membaca surah At-Tur pada salatul maghrib. Nah, dan beliau jelaskan, beliau sampaikan pada umat ketika beliau telah mendapatkan hidayah menjadi seorang muslim. Dan dia mati harus dalam keadaan Islam. Apabila dia bertemu Rasulullah dalam keadaan mukmin, kemudian dia murtad, kemudian mati dalam keadaan murtadnya, maka dia bukan sahabi. Tapi kalau dia mati dalam keadaan mukmin, dalam keadaan Islam, maka dia adalah seorang sahabi. Walaupun terkadang mungkin di antara mereka ada yang diselingi dengan murtad, ya. Sebab ada sebagian mereka yang ketika Rasulullah SAW meninggal, ada yang sempat murtad beberapa lama, tapi mereka kemudian kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka masuk kembali ke dalam Islam. Tetap dikatakan bahwa dia adalah seorang sahabi, dan itu yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa mata 'alal Islam walau takhallalat riddatun fil asah. Walaupun diselingi dengan kemurtadan berdasarkan pendapat yang paling sahih di kalangan para ulama. Inilah sahabat. Nah, sahabat yang seperti ini hendaklah kita mengucapkan sebaik-baik ucapan terhadap mereka. Kullihim, seluruhnya mereka. Wala taquta'anan, jangan kamu menjadi orang yang suka mencela. Ta'ibu, menyebutkan aib-aibnya mereka. Wa tajrahu, dan mencerca para sahabat. Sebab mereka adalah hamalatus syariah, para pembawa syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga orang-orang yang mencerca para sahabat akan memiliki kelaziman-kelaziman. Kelaziman pertama, mereka telah mento'an agama itu sendiri, mencerca agama itu sendiri, ya, karena mereka mencerca pembawanya. Siapa yang menyebarkan Islam ini kalau bukan para sahabat? Ya, maka mencerca para sahabat, meragukan kesahihan riwayat para sahabat, berarti meragukan syariat itu sendiri, meragukan agama itu sendiri. Alangkah indahnya perkataan Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, di dalam akidahnya beliau mengatakan, idza ra'aitum rajulan yantaqisu ahadan fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lamu annahu zindiq li'anna ad-din haqqun wal Qur'ana haqqun wa innama naqala dzalika as-sahabah fahaula'i aradul jarha fid din liyubtilul kitaba was sunnah wa hum bil jarhi aula wa hum zanadiqah. Kata beliau, jika kalian melihat seseorang menyebutkan aibnya, mencela, merendahkan satu orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia adalah zindiq. Karena agama ini hak, adalah benar. Al-Quran ini adalah kebenaran. Dan sesungguhnya yang menukilkan kepada kita adalah para sahabat. Dan sesungguhnya mereka ini hanya menghendaki untuk mencerca, melemahkan agama ini. Mencerca para sahabat,
agar mereka berhasil untuk membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka lah lebih utama untuk mendapatkan celaan, dan mereka adalah orang-orang yang zindiq. Nah, sekarang ini mulai bermunculan para orientalis dan juga dari kalangan ahlul bid'ah Syiah, nah, yang selalu mengkaji keotentikan dan kebenaran riwayat-riwayat para sahabat. Muncul para orientalis yang membicarakan hadis Abu Hurairah seperti Abu Rayyah, nah, dan teman-temannya. Juga termasuk di antaranya adalah Jalaluddin La rahimahullah. Nah, ada di Bandung seorang Syi'i yang beraninya mengkritik riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Alasannya apa? Masa Abu Hurairah yang tinggal bersama Rasulullah hanya 3-4 tahun kok bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Nah, kok bisa seperti itu? Dalam keadaan banyak riwayat Abu Hurairah yang sesungguhnya dia tidak mengetahui kejadian itu secara langsung. Contohnya, kata mereka, Abu Hurairah meriwayatkan hadis tentang wafatnya Abu Thalib. Padahal Abu Hurairah belum ada pada waktu itu. Keadaan yang terjadi pada waktu itu masih di Makkah. Ini menunjukkan bahwa riwayat Abu Hurairah lemah. Ya, hujah-hujah yang batil. Walhamdulillah, tidaklah mereka mengeluarkan syubhat, melainkan para ulama mengarang kitab-kitab untuk membantah mereka. Seperti Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, salah seorang ulama di Yaman yang hidup pada zaman Ahmad Syakir, ya, pada zaman Syekh Al-Albani di masa-masa muda. Nah, beliau mengeluarkan kitab yang berjudul Al-Anwarul Kashifah, membantah pemikiran-pemikiran Abu Rayyah. Nah, dan juga di sana ada kitab Zawabi' fi Wajhi Sunnah. Nah, karangan salah seorang orang Hindi, orang India. Nah, keluaran Jami'ah Al-Islamiyah juga membantah mereka. Walhamdulillah. Syubhat wahiyah, syubhat yang lemah, lebih lemah daripada rumah laba-laba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, di mana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menimba ilmu dari beliau, dan beliau menghabiskan waktunya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau jelaskan sendiri dalam kitab ilmu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jangan sampai ada orang yang mengatakan kata Abu Hurairah, aktsar Abu Hurairah kok suka meriwayatkan hadis. Kalau bukan karena ayat yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma tabayyana lahu aw min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil haqq ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran setelah datang kepada kami telah menjelaskannya berupa petunjuk, lalu mereka menyembunyikan ilmu itu, maka mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Kalau bukan karena ayat ini, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ma haddatsu haditsan, saya tidak akan membacakan pada kalian walaupun satu hadis. Tapi karena kekhawatiran beliau termasuk ke dalam orang-orang yang menyembunyikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menyampaikan. Adapun saudara-saudara kalian dari kalangan muhajirin, mereka disibukkan dengan perdagangan mereka. Syaghalat humus as-safaq fi aswaqihim, mereka disibukkan dengan as-safaq, yaitu perdagangan di pasar-pasar mereka. Wa amma ikhwanuna minal ansar, adapun saudara kami dari kalangan ansar, mereka telah disibukkan dengan sawah dan ladang mereka. Adapun ana, kata Abu Hurairah, ana menyibukkan diri untuk mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang sampai ana harus berlapar-lapar diri. Nah, sampai pernah beliau berguling-guling di masjid, orang menyangka dia kemasukan, padahal tidak ada yang menyebabnya demikian kecuali karena beliau keparang.
Suatu hari beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah menerima sekian banyak hadis darimu, tapi aku sering melupakannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan selendangnya, lalu kemudian mengisi sesuatu, lalu kemudian menutup selendang tersebut, selendang Abu Hurairah. Lalu setelah itu kata Abu Hurairah, "Maka aku pun tidak melupakan sedikit pun setelah itu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lihat di dalam kitab Sahih Bukhari, dalam Kitabul Ilmi, di situ disebutkan demikian banyak pembelaan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan sebab mengapa beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jangan kalian mencela para sahabat. Nah, dan kelaziman dari mencerca para sahabat itu sama dengan merendahkan dan mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyatakan pada Hajjatul Wada dan memberikan rekomendasi kepada mereka seluruh para sahabat dengan sabdanya, "Falyuballigh syahid minkumul ghaib." Hendaklah orang yang hadir menyampaikan pada orang yang tidak hadir. Ibnu Hibban rahimahullah berkata di dalam kitab sahihnya mengomentari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat seluruhnya adil dan tidak seorang pun dari mereka yang ditolak riwayatnya. Karena Rasulullah tidak mengecualikan. Kalaulah sekiranya di kalangan para sahabat ada yang ditolak riwayatnya, tentunya Rasulullah mengatakan, hendaklah yang hadir menyampaikan yang tidak hadir, kecuali si fulan dhaif, si fulan dhaif, si fulan dhaif. Iya kan? Tapi Rasulullah tidak mengecualikan, mengumumkan, menunjukkan bahwa mereka semua telah direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syariat ini. Berarti itu sama dengan mencela Rasulullah yang selalu memuji mereka. Ketika Rasulullah menyatakan khairukum, karena dengan mencerca para sahabat ataukah menuduh para sahabat itu kafir, itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berteman dengan orang-orang yang jelek. Iya kan? Kalau para sahabat itu jelek, para sahabat itu kafir atau menyembunyikan kekafirannya, berarti Allah Subhanahu wa taala ya telah memilihkan orang yang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersahabat dengan orang-orang yang jelek. Mereka kan para sahabat Nabi, teman-teman dekat Nabi. Berarti tidak benar Allah memilihkan mereka kok dari kalangan orang-orang yang jelek. Yang dikatakan oleh orang-orang Syiah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah taghut dan jibit. Sampai mereka punya doa namanya doa Sonamai Quraisy. Doa dua patungnya Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, jadi zikir pagi petangnya mereka. Pahala bagi orang berdoa melaknat keduanya oleh Alhamdulillah. Berarti mencela Allah Subhanahu wa taala yang telah merekomendasi di dalam sekian ayat-ayat Allah. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka. Allah ridha kepada mereka. Kalian tidak ridha. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah azakumullah, as-sahabah adalah orang-orang yang termulia. Nah, bukan berarti kita mengatakan bahwa mereka itu terpelihara dari kesalahan, sama sekali tidak. Di antara para sahabat ada yang jatuh dalam dosa, bahkan dosa besar. Ya. Di antara mereka jatuh ke dalam dosa besar. Di antara mereka ada yang jatuh ke dalam zina. Nah, kita tidak mengingkari. Jatuh dalam kesalahan. Akan tetapi kesalahan-kesalahan mereka itu dibandingkan dengan perjuangan mereka di dalam membela Islam, dalam kondisi umat ini menjauhkan diri dari Islam,
dan mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan umat ini memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarafus suhbah, keutamaan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapuskan semua itu. Menghapuskan semua itu. Ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencerca para sahabatku. Fa wallahi alladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kalian mencerca para sahabatku, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalau kemudian salah seorang dari kalian selain sahabat, mereka berinfak. Infaknya sebesar apa? Sebesar gunung Uhud emas. Pernah lihat gunung Uhud? Siapa yang pernah haji ini? Besarnya kayak apa? Hah? Seperti gunung Bawakaraeng? Oh enggak, lebih kecil lagi. Hah? Setinggi masjid ini? Lebih lagi? Sudah. Dan besar, yakni lebar. Nah, sebesar itu emas. Coba, siapa yang punya harta sebesar itu? Emas. Nah, kalian berinfak dengan sebesar itu, kata Rasulullah SAW, ma balagha mudda ahadim wala nasifa, tidak sebanding dengan sedekahnya sahabat satu mud gandum. Sahabat bersedekah dengan satu mud ini, tidak sebanding. Walaupun kalian berinfak satu gunung Uhud emas, wala nasifa, bahkan setengah mud pun tidak sebanding. Setengah, satu saya tidak, setengah pun tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Lalu kemudian kalian seenaknya berbicara tentang sahabat, mengkritik para sahabat. Subhanallah. Sekarang ini banyak orang-orang terpengaruh pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran Syiah. Protes sana, protes sini, seenaknya. Utsman bin Affan terlibat KKN. Ada yang bilang begitu. Ya, tak percaya, baca itu kitabnya Sayyid Qutb. Wa illa saya tidak menasihatkan untuk membacanya. Pencerca Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan, dicerca habis oleh mereka. Nah, dan seterusnya, mencerca para sahabat yang lain. Subhanallah. Setengah mud mereka tidak ada bandingan. Kalian demikian lancang terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sikap ahlu sunnah wal jamaah, ya, sampai dalam perkara-perkara yang diperselisihkan di kalangan para sahabat, kita diam. Peperangan yang terjadi di kalangan para sahabat, diam, jangan dibicarakan, apalagi dikomentari, lalu direndahkan sebagian dari kalangan para sahabat. Dan kita mengatakan bahwa peperangan yang terjadi di antara mereka, apakah itu perang Jamal yang terjadi antara sebagian sahabat, Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Ali bin Abi Thalib, yang sempat terjadi pertumpahan darah. Sempat terjadi pertumpahan darah sepanjang hari. Nah, ataukah peperangan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah? Kita diam. Dan kita mengatakan mereka telah beristihad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim beristihad
lalu kemudian benar ijtihadnya itu, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia keliru maka dia mendapatkan 1 pahala. Nah, maka kita mengatakan mereka berijtihad. Peperangan yang terjadi, perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, kita mengatakan bahwa Muawiyah ibnu Abi Sufyan berijtihad dan beliau keliru dalam ijtihadnya, mendapatkan 1 pahala. Dan Ali bin Abi Thalib berada dalam pihak yang benar dan beliau mendapatkan 2 pahala dari hasil ijtihadnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna Ammaran taqtuluhul fi'atul baghiyah, bahwa Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok penentang, kelompok pemberontak. Dalam hal ini yang pada waktu itu Ammar bin Yasir berada di pihak Ali bin Abi Thalib dan beliau dibunuh oleh pasukannya Muawiyah. Nah, kita mengatakan mereka semua berijtihad. Insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Kalaulah dalam perkara-perkara dosa-dosa yang mereka terkadang jatuh dengan sengaja mereka melakukannya, dan mereka tahu itu dosa, perbuatan dosa yang ada pada mereka, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa para sahabat itu. Sebab di antara mereka ada yang dihukum rajam, sehingga dengan hukuman tersebut kafarah terhadap mereka. Ada pula yang demikian banyak kebaikan-kebaikan mereka, sehingga dengan kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Ini pada dosa-dosa yang mereka tahu itu dosa. Apalagi dalam perkara ijtihad. Nah, dalam permasalahan ijtihad, mereka berijtihad sehingga terjadi peperangan. Permasalahan menuntut darah Utsman, ada yang meminta dipercepat, dari pihak yang lain mengatakan ditunda terlebih dahulu, karena sedemikian banyak perlu proses dan seterusnya. Nah, faqad nataqal wahyul mubinu bifadlihim wa fil fathi ayun li sahabati tamdahu. Sungguh wahyu telah mengucapkan, wahyu yang mulia, yang nyata, telah mengucapkan dan telah menyatakan tentang keutamaan mereka, keutamaan para sahabat. Dan di dalam surah Al-Fatah, wa fil fathi ayun. Ayun itu jamak dari ayatun. Ya. Di dalam surah Al-Fatah ada beberapa ayat lis sahabati tamdahu, tentang para sahabat yang memberikan pujian kepada mereka. Barang siapa yang ingin melihat pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat, baca surah Al-Fatih. Naam. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang telah menurunkan sakinah, perasaan tenang kepada kaum mukminin, ya, agar kemudian bertambah keimanan mereka di atas keimanan mereka yang sudah ada, semakin ditingkatkan lagi keimanannya. Ini kapan terjadi? Kejadiannya pada waktu Hudaybiyah. Pada perang Hudaybiyah, waktu itu para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka hendak melakukan umrah. Nah, maka mereka berangkat beramai-ramai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berangkat ke Mekah yang pada waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian ketika mereka tiba di satu tempat yang dinamakan Hudaybiyah itu, maka mereka pun berhenti sejenak. Sebelum memasuki kota Mekah, mereka utus Utsman bin Affan untuk berangkat ke sana menjadi utusan kaum muslimin, agar melobi mereka bahwa mereka hendak masuk ke dalam kota Mekah, bukan dalam rangka untuk peperangan, tapi dalam rangka untuk menunaikan umrah. Nah, akhirnya berangkatlah Utsman bin Affan. Rupa-rupanya setelah itu ada kabar burung, ya.
mengatakan bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Terdengar khabar, tersebar. Ini sampai kepada kaum muslimin yang ada di Hudaybiyah. Marah para sahabat. Kenapa? Karena sudah menjadi ketetapan yang namanya utusan itu tidak boleh dibunuh. Ya. Bahkan itu perjanjian dari kalangan orang-orang musyrikin sendiri. Yang namanya utusan tidak boleh dibunuh. Dan biasanya mereka adalah orang-orang yang menjaga itu. As-sidq, ya, merupakan sifat Arab. Senantiasa jujur, mereka malu untuk berbuat dusta. Nah, ketika mendengarkan khabar bahwa Utsman bin Affan dibunuh sebagai utusan, maka para sahabat pun marah, dan Rasulullah SAW pun marah. Yang pada waktu itu akhirnya Rasulullah SAW bersama para sahabat berkumpul di bawah pohon. Lalu kemudian mereka dibaiat oleh Nabi SAW dengan baiat kematian, bahwa mereka tidak akan meninggalkan kota Mekah hingga mereka meninggal. Yakni siap untuk melakukan pertempuran hingga titik darah terakhir. Ya, maka diadakanlah baiat pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah pada mereka, semakin mereka merasakan ketenangan. Ya, sebagaimana yang terdapat di dalam ayat ini, sehingga bertambah lagi keimanan mereka. Mereka semakin yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya sambil beliau mengatakan, hadhihi yadu Utsman. Ini tangan Utsman yang ikut juga berbaiat. Walaupun Utsman tidak hadir. Ternyata setelah mereka berbaiat, Utsman bin Affan datang. Ternyata beliau tidak meninggal. Walhasil mereka mendapatkan keutamaan dengan baiat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatih tersebut, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Orang berbaiat kepadamu sesungguhnya mereka telah berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kemudian pada ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada mereka. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja shat'ahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihim al-kuffar. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang bersamanya. Orang-orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keras kepada orang-orang kafir, saling kasih mengasihi di antara mereka. Kemudian pada akhir ayatnya Allah menyatakan, ya, liyaghidha bihimul kuffar, bahwa para sahabat ini menjengkelkan orang-orang kafir, ya, menjadikan orang-orang kafir itu jengkel kepada mereka, kepada para sahabat dengan keimanan dan kekuatan iman yang mereka miliki. Berdasarkan dalil ini berkata Al-Imam Abu Abdullah Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man ghaba sahabah faqad kafara bihadhil ayah. Siapa yang merendahkan, siapa yang mencerca, siapa yang menggibah para sahabat, sungguh dia telah kafir berdasarkan ayat ini. Karena tidaklah yang membenci para sahabat melainkan mereka adalah orang-orang yang kafir. Maka ikhwani fiddin azakumullah, as-sahabah adalah merupakan contoh tauladan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya, beliau senantiasa menggandengkan dan menjelaskan bahwa jalannya Rasulullah adalah jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat. Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Siapa yang berjalan di atasku dan di atas jalannya para sahabatku. Di dalam riwayat At-Tabrani dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, kata beliau, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Kalau sudah disebutkan para sahabatku, diam. Jangan berbicara.
Jangan menjelek-jelekkan mereka. Jangan bersikap buruk kepada mereka. Jangan menceritakan keburukan-keburukan mereka. Hendaklah kita mengatakan kepada mereka, radhiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah memberikan keridhaannya kepada mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Untuk session pagi hari ini insyaallah ta'ala sampai di sini. Dan masih ada beberapa bait lagi, insyaallah kita akan mengupayakan untuk menyelesaikannya, walaupun mungkin tidak terselesaikan sebelum asar, mungkin kita akan lanjutkan setelah asar hingga selesai, ya, insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.